Itu gini, bukan nggak mau beli di tempat yang lain dan bukan nggak kebeli tempat yang lain. Karena saya dari dulu cita-cita saya pengen beli rumah di situ, daerah situ, kompleks situ, gitu. Biar orang-orang yang menghina saya itu tahu gitu. Waktu itu saya sempat jadi brokernya trading gitu kan, terus jadi afiliasi juga pernah gitu kan di trading. Nah ternyata di trading itu ya tidak menghasilkan gitu, jadi cuman iming-iming doang. Oke, alhamdulillah seminarnya udah selesai tadi ya. Sampai jam berapa? Jam 4 lebih. Kita ke bawah dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol di bawah. Nah, ini ruang customer service-nya, guys. Jadi kalau ada komplain, ada belanja produk, ini kesini nih bisa langsung kalau yang di kantor. Masya Allah. Kita lihat parkiran mobil-mobil Pajero dulu ke bawah. Nah ini produk-produk PTBS nih. Ini Eco Farming Photosynthesa. Ini Eco Farming Premium. Eco Farming Premium. Ini Eco Farming yang biasa nih. Ini yang premium, ini yang kualitasnya dinaikkan. Lalu ini Best Farm Slow Release. Nah, ini untuk batang keras. Ya, Masya Allah. Nah, ini lewat dari sini. Teman-teman saya ajak lihat produk-produk PTBS. Ini yang lagi best seller di tim saya juga, ini skincare nih, best seller nih. Ada night cream, ada filling lotion, ada day cream, filling lotion. Ada serum juga. Wah, mana serumnya nih? Nggak ada nih. AVN kalsium ya. Untuk tulang nih ya. Untuk tulang dan kecerdasan anak. AVN kolagenia untuk kulit. Minuman serbuk stroberi. Terus ada lip matte. Nah ini Habsbro, Habatus Soda Propolis, ada Bimax, Evitgo susu kambing. Ini untuk makanannya nih, Natural Flake dan Econex tentunya. Masya Allah. Inilah kurang PTB. Kita ke lantai bawah dulu sebentar. Saya pengen lihatin ke teman-teman mobil-mobil yang terparkir di garasi. Ini biasanya mobil-mobil yang datang ke kantor. Ya emang nggak semua mitra datang ke kantor, karena semua mitra PTBS kan ada di seluruh Indonesia. Cuma yang lagi terparkir siapa aja nih? Ini udah sore juga ya, 4:30. Ah, masih ada nih. Pak Andi Alitanya kemana nih? Ini. Sini dulu. Pada kemana orang-orangnya? Ini velgnya keren banget nih Pak Andi Alitanya. Orang hayang peleknya ya, bisa dicabut ya, ditukar. Waduh, peleknya bagus guys. Waduh, mereknya apa ini? Rek duplikasi ah. Masya Allah, ini Pajero-nya, Pak Andi Alita. Pak Budi mana nih? Nilain? Kakak Adi ya teteh. Beda, ya mah lebih murah dah. Ya mah lebih murah. Ya ini kakaknya lebih murah. Oh, gitu. Kakaknya lebih murah ya berarti ya. Berarti ini ganti velg, ganti grill. Masya Allah. Dasar wawahe algian itu digas maju, iya digas maju. Beda teknologinya beda. Beda. Ya, sama. Jeroan aja beda. Sama. Nah ini salah satu Pajero para mentor saya tuh, orangnya di sana tuh. Ini buat YouTube. Kita ngobrol-ngobrol dulu bentar di sini. Ini Honda Beat siapa ini? Tahu ini siapa? Masya Allah. Apa-apa, weh. Ada Bitan. Itu tuh. Oh iya, Pak.
Nah guys, kita ngobrol-ngobrol dulu. Ini ada Pak Andi Alita, asal Bandung nih ya. Ini Pak Budi, ini asal Bandung juga. Ini beliau-beliau ini dulu yang ngajarin saya bisnis network marketing. Karena saya ini sejatinya karyawan sejati dulu. Nah ini ketemu Pak Budi, ngeliatin kerjanya ngapain, ngajak-ngajak orang, apa emang nyuruh-nyuruh orang daftar gitu awalnya tuh, yang lihat-liatin saya awalnya. Tapi ternyata semakin kesini kerjaan beliau tuh malah lebih elegan dibanding saya. Waktu saya kerja di kantor, emang sih kelihatannya ke kantor gitu ya, kerja depan komputer. Tapi kok lama-lama lihat Pak Budi pakai mobil, lihat Pak Andi pakai mobil lama-lama. Akhirnya saya tertarik juga. Ternyata hasil kerjanya lebih elegan ini dibanding kita kerja kantoran waktu itu. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi mitra PT BES juga. Masya Allah. Ini Pak Budi dulu nih. Ini kakaknya katanya mobilnya kan. Kasih dulu. Pak Budi udah beli apa aja wasilah PT BES? Ya, alhamdulillah mobil yang udah kelihatan tuh nyata. Gitu. Mobil udah. Rumah? Rumah udah. Di mana beli rumah? Di Cijerah. Oh Cijerah. Oh lumayan ada jauh Saya berarti. itu gini, bukan nggak mau beli di tempat yang lain dan bukan nggak kebeli tempat yang lain. Nah. Gitu. Karena saya dari dulu cita-cita saya pengen beli rumah di situ, daerah situ, kompleks situ. Wah. Gitu. Biar orang-orang yang menghina saya itu tahu gitu loh. Cijerahnya di kompleks Cijerah? Iya, Kan? di komplek. Oh kompleks Cijerah yang itu. Oh. Jadi dendam positif lah gitu loh. Dendam ya ceritanya. Dendam saya itu sama orang-orang yang dulu pernah menghina saya ketika saya jualan roti. Gitu. Ini waktu itu saya pernah lihat Pak Budi itu jualan roti guys. Jadi bawa motor, jadi masukin roti. Saya pernah lihat nih Pak Budi. Masya Allah. Sekarang udah beli Pajero, beli rumah. Itu doang. Nah. Sedikit banget. Iya. Beli apa lagi? Adalah Aset. tanah. Ada tanah ya? Kan, ada. Masya Allah. Istri sih baru satu. Baru satu ya. Itu mah bukan wasilah PT BES berarti istri mah kan? Iya, bukan wasilah. Wasilah jualan PTBS. roti dulu ya? Iya, wasilah jualan roti gitu kan. Nah, dulu kenal Algian kan dulu dia memang kerja kantoran tuh gitu kan. Saya bilang ke Algian, emang kerja berangkat pagi pulang sore teh nggak bosen gitu kan, nggak bosen gitu. Udah itu yang saya lihat kan teman-teman saya yang kerja kantoran, yang saya lihat ya itu aja gitu kan, dari pagi sampai sore, pagi sampai sore, pagi sampai sore gitu. Nah, terus ya saya dengan Pak Andi jalanin bisnis saya dulu sambil jualan roti gitu kan. Nah, alhamdulillah gitu wasilah dari PT BES, kemudian atas ya kemudahan yang Allah berikan, doa dari anak dan istri, dibantu dengan mentor-mentor yang luar biasa, nggak perlu waktu lama gitu, nggak perlu waktu lama untuk saya punya mobil, saya punya rumah. Dulu ketika saya jualan roti itu luar biasa sedihnya, menyedihkan ketika saya lihat orang, saya pas hujan-hujanan dagang roti, lihat orang di mobil gitu kan, asalnya gimana gitu kan. Nah, alhamdulillah ya sekarang ya kesampaian kita punya mobil sendiri dan itu nggak ada yang nyicil, nggak ada yang ngutang, semuanya beli dengan uang cash. Nah itu yang membuat saya sampai hari ini sebetulnya masih kadang-kadang belum percaya. Iya belum percaya dari gini loh, dari tukang roti. Saya dulu jualan roti di sini nih, di komplek ini jualan roti sampai ke atas sana gitu kan, sampai ke atas sana pada suka. Sampai hari ini seakan-akan belum percaya. Masa iya tukang roti kok bisa punya rumah sebesar ini? Tukang roti bisa naik Pajero gitu. Masih kadang-kadang masih belum percaya dengan nikmat yang Allah berikan gitu. Alhamdulillah. Ya nggak nyangka gitu. Emang saya ngerasanya kayak baru kemarin loh kita tuh. Sekarang udah pada punya Pajero masing-masing. Udah punya luxury masing-masing. Kayaknya nggak kerasa waktu ya. Sementara orang yang nonton ngeliatin mulu, kita berubah terus ya, alhamdulillah. Kita ini 3 tahun yang akan datang, kalau dari hari ini itu 3 tahun ngebayangin yang akan datang itu lama banget. Iya. Lama kayaknya. Nah, kalau ngebayangin masa ngebayangin ke depan. Cuman ketika itu sudah dilampauin, kayaknya baru kemarin. Iya. Kalau saya 2019 tidak memutuskan untuk bergabung di PT BES, itu kayak kemungkinan saya sama dengan teman saya yang hari ini masih jualan roti. Gitu. Nih kalau setelah itu saya juga ngelihat Pak Andi Alita nih. Cuman dulu saya kenalnya Pak Andi ini suka main-main trading gitu kan. Kalau lihat ngobrol Pak Andi itu pakai bajunya tuh forex gitu. Saya pernah lihat tuh Pak Andi itu pakai bajunya forex gitu ya. Ini mah emang jagonya main-main. Hah? Dulu bener nggak sih?
tukang candle. Tukang candle ya. Tapi sekarang setelah di PTBS malah kelihatan lebih asetnya itu lebih kelihatan. Asetnya lebih kelihatan Pajero-nya, rumahnya. Yang lebih hebat. Udah 14 hektar kebun sawit. Pak Andi udah beli aset apa aja? Kita pengen tahu dong supaya terinspirasi teman-teman semua. Baru dikit sih. Rumah Dikit. di atas ini. Rumah di mana? Di Padasuka di atas dikit sini. Alhamdulillah sih masih kota. Terus tanah. Rumah di pada suka sini. Iya, Padasuka. Oh, Masya Allah. Itu beli berapa waktu itu? Waktu itu beli 925. 925 juta. Wah, berarti 2 lantai ya. Lumayan elit berarti itu mah. Enggak, waktu itu masih selantai. Masih lantai. Karena masuknya kan kota 900 Madia. juta satu lantai. Satu lantai. Wih, Karena mahal, di kota mahal. Madia kan. Kota Madia, nah terus kemarin saya renov jadiin 2 lantai. Masya Allah. Nah, Berarti habis 1 miliar lebih lah. 2 miliar. 1,7-an. 1,7 jadi 2 lantai ya. Bandung ya. 1,7-an. Terus udah beli apa lagi? Rumah 1,7 miliar. Rumah, alhamdulillah, terus tanah di Cilenyi deket Pak Seroto. Itu beli tanah buat masih tanah sekarang kan? Masih tanah aja. Buat invest Buat berarti ya. investasi aja. Masya Allah. Harga berapa sih tanah di daerah Cileunyi? Semeter? Semeternya kemarin beli 2 juta. 2 juta. Beli berapa meter kemarin? 650 meter. Wah, lumayan tuh ya. 2 juta kali 600 berapa? Ya, Masya Allah. Terus beli apa lagi? alhamdulillah itu Kebon. kebun sawit di Bengkulu ya. Beli juga di Bengkulu. Iya, kebun sawit di Bengkulu. Emang ada yang jagain di sana? Saudara saya kan di Bengkulu, orang Oh, tua asli kan. di Bengkulu ya? Iya. Beli sawit di Bengkulu berapa hektar? Kalau sawit Sekarang- kita masih hektaran kan? Ya, sekarang itu 11 hektar. 11 hektar sekarang. Masya Allah. Berarti ada hasil panennya waktu itu mah? Alhamdulillah, sekarang udah panen semua. Kalau di sana berapa sih per hektarnya di Bengkulu? Kalau di Bengkulu itu per pohon biasanya. Oh, per pohon. Jadi per 11 hektar pohon. kemarin beri berapa tuh kira-kira kalau saya mau invest juga? 11 hektar Kisaran jadi berapa? Kisaran 1,3 miliaran. 1,3 miliar. Dapat berapa pohon tuh? 1 hektar itu kan kisaran 130 pohon 130 kan. pohon. Oh, banyak tuh 11 hektar. Ya. Masya Allah. Jadi di sana itu kalau beli biasanya per pokok, satu pohon itu biasanya dihargain 1 juta. Satu Jadi pohon 1 juta. udah nggak ngitung tanah. Oh gitu. Nah, jadi misalnya di lahan itu ada 100 pohon, berarti Kali 1 juta. 100 juta gitu kan. 100 juta. Nah, tinggal nego aja nanti kan di ujungnya. Lihat per Patokan pokok awalnya pohonnya ya. per pokoknya 1 juta. Itu yang udah umur 5 tahun ke atas ya. Tadi aset ya, mobil, rumah, tanah, kebon, mobil. Iya. Nah, itu salah satu mobilnya ya. Mobil itu 1, terus mobil istri. Istri beliin Terus, apa? Ada mobil juga di rumah. Ada Ignis. Ada Mobil Ignis. kecil sih. Ya. Oh, ini mobil operasional Pak Andi berarti ya? Ya, saya pakai ini aja. Pajero. Soalnya enak. Oh, Kalau iya. pulang ke Bengkulu kan asik tuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus tanah di Depok Budih. juga. Ini Mas, ternyata kalau Anda pemain investasi itu main jalanin PTBS, jadi gampang guys. Ya. Padahal di PTBS sebenarnya kita jual beli produk. Tapi Pak Andi kayaknya udah punya bakat ya penjualan ya. Oh cepet banget dapat rewardnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Lumayan sih kalau tanah. Di Kota Bengkulu juga ada. Nah apa bedanya berbisnis di investasi dengan berbisnis di PTBS? Bedanya apa? Oh, iya. Pengalaman Pak Andi nih ya. Dulu, jadi kan saya sebelum ini kan bergelut di investasi sama trading ya. Karena kan waktu itu saya sempat jadi brokernya trading gitu kan. Terus jadi afiliasi juga pernah gitu kan di trading. Nah ternyata di trading itu ya tidak menghasilkan gitu. Jadi cuman iming-iming doang. Nah, iming-iming siap. Iming-iming jadi seolah-olah doang gitu. Jadi kalau kita udah jalanin ya ternyata nggak pernah ada yang namanya istilahnya trading itu bisa kaya benar-benar itu nggak ada gitu. Jadi hari ini misalnya kita pakai modal 10 juta, oke, profit gitu kan. Profitnya paling berapa persen gitu kan. Pada saat kita gedekan modal kita jadi 100 juta, jadi 500 juta, maka akun kita itu udah ada yang mantau. Oh, Untuk di-loss-kan. diloskan ya. Iya. Masya. Itu udah pasti gitu. Karena apa? Karena kan saya juga banyak kenalan gitu dengan bandar ya, bandar-bandar trading. Nah, rata-rata mereka begitu, kerjaannya gitu. Jadi kalau mau kaya jadi bandar. Gitu. Jadi bandar, cuman tadi kayaknya mungkin keberkahannya nggak ngerti kita kan. Iya. Gitu.
Nah setelah di PTBS ternyata berbeda kan cara kerjanya? Ya, terus saya gabung dengan PTBS. Ya di PTBS ya memang kelihatan ya. Jadi orang itu melihat kadang-kala itu ngelihat sisi luarnya doang. Di PTBS wah harus ngajak orang, harus menjelaskan setiap orang, menjelaskan mengenai bisnisnya, produknya segala macamnya gitu kan. Nah, orang-orang terkadang itu mereka merasa wah, saya harus ngajak orang kayaknya gengsi deh gitu gengsi kan. Ya. Nah, gengsi deh ngajak orang gitu kan. Nah, padahal kalau bisnis atau usaha di seluruh dunia lah, nggak ada istilah sebuah bisnis itu yang nggak melibatkan orang lain, itu nggak ada. Kalau bisnis pasti melibatkan orang lain, begitu. Nah di PTBS cenderungnya ya lebih mudah untuk dijalankan, gitu. Karena saya terus terang dulu ya saya udah beberapa menjalankan bisnis network marketing, ya network marketing yang ya alhamdulillah booming network marketingnya, begitu kan. Nah waktu dulu ya untuk pencapaian rewardnya itu mungkin masih sulit. Karena terlalu tinggi. Terlalu tinggi ya. Target dari perusahaan. Targetnya terlalu tinggi gitu kan. Nah, sedangkan di PTBS targetnya itu kebayang oleh kita gitu. Jadi bisa dihitung oleh kita. Kalau kita mau nyampe katakanlah di Pajero 1 tahun ya 1 tahun. Omsetnya sekian berarti kan yang harus dicapai kan. Berarti kerjanya harus sekian. Nah, gitu kan. Jadi menghitungnya ada hitungannya gitu. Ada yang bisa kita lakukan istilahnya take action sesuai dengan apa yang udah kita rencanakan gitu. Betul. Kayak gitu. Nah, terus bonus-bonusnya juga luar biasa kan, ada harian, terus mingguan juga ada, bulanan juga ada. Jadi gaji harian masuk, mingguan masuk, bulanan juga masuk, rewardnya juga asetnya gede-gede. Punya ya. Ya gitu. Karena jadi, belum tentu loh di luar sana kita kan nyari uang gede 100 juta per bulan, 200 juta. Belum tentu dia punya rumah. Betul. Belum tentu dia punya mobil cash kan. Ya, terus ya kita berpikir ini aja deh, berpikir logik aja ya istilahnya kan gini. Di luar sana kita misalnya lulusan katakanlah anggap S1. Ada nggak di luar sana yang mau gaji kita 50 juta sebulan? Nggak ada kalau fresh graduate, kecuali mungkin dia jadi direktur. Nah, direktur dari direksi mungkin. Pengalamannya atau jadi manajer yang udah puluhan tahun mungkin kan. Tahun pasti. Nah, kalau kita katakanlah sekarang baru lulus katakanlah kuliah, terus kita hanya punya titel S1, pengen gaji 50 juta itu di luar sana, ya mungkin kita hanya mimpi gitu. Nah, jadi cara dapatnya di mana ya bisnis. Terus berbisnis ya. Berbisnis. Bisnis yang paling cepat itu dari mana? Membangun bisnis ya, modalnya kecil, terus membangunnya lebih cepat. Itu di network marketing. Masya Allah. Karena saya pernah dengar tuh Donald Trump itu pernah diwawancarai. Jadi beliau diwawancarai, ditanya, Donald Trump kalau bangkrut apa yang akan Anda lakukan jika Anda bangkrut? Gitu. Nah, Donald Trump jawab, saya akan jalanin bisnis marketing. Masya Allah. Karena apa? Percepatannya terlihat, modalnya kecil, terus cepat sekali, dahsyat. Gitu. Nah, kadang orang menyamakan network marketing dengan Ponzi. Sebenarnya apa nih sebagai orang berpengalaman nih kalau Pak Andin ya? Ya. Ini Ponzi. Kalau kita bedanya network marketing dan Ponzi itu apa? Masyarakat harus tahu soalnya. Jadi Ponzi itu hanya memutarkan uang. Jadi memutarkan uang itu tanpa ada produk di dalamnya. Gitu. Jadi dia hanya pengen katakanlah memberikan bonus kepada satu orang, dia nunggu orang lain gabung. Nah, orang lain gabung dan orang lain gabung tersebut tanpa dapat apa-apa. Nah, jadi dia hanya dapat katakanlah hanya misalnya keanggotaan doang gitu. Nggak dapat produk, nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah, itu disebutnya skema Ponzi. Jadi skema Ponzi itu memutar uang dari orang yang daftar untuk orang yang di atas. Gitu, bukan dari keuntungan jual produk. Gitu, itu Ponzi atau money game ya. Kayak gitu. Karena dulu banyak sekali skema-skema Ponzi di Indonesia, money game itu banyak sekali gitu. Tapi sekarang sih alhamdulillahnya udah jarang ya. Pemerintah kita juga udah sedikit memberikan reaksi istilahnya jika ada investasi bodong, ada skema-skema Ponzi di luar sana gitu. Nah, jadi ya memang harus pinter ya, memilih bisnis itu pinter. Pertama kita lihat ya tadi legalitasnya oke nggak gitu kan, karena ini sangat penting gitu kan. Terus
produk yang kita jual, kita lihat juga gitu kan. Nah, terus sistemnya bagaimana ya, menguntungkan nggak nih buat kita gitu kan. Terus buat perusahaan juga untung nggak gitu kan. Jadi jangan berat sebelah gitu. Terus yang ketiga, mentor. Harus ada mentornya. Iya, Bener ya. mentor itu penting. Penting sekali. Karena jika mentor itu bagus, dia akan membawa kita untuk sukses gitu kan. Karena banyak juga orang-orang oknum di luar sana gitu kan. Pada saat mitranya katakanlah ambil paket yang besar, ya didaftarkannya cuma yang kecil. Oh iya, banyak kayak gitu. Ada yang gitu. Banyak Jadi kayak gitu. perlu mentor yang harus yang amanah mentornya. Ya, amanah dan membawa kita ke benar-benar dia pengen membawa kita itu kepada kesuksesan gitu. Begitu. Inilah Coach Andi Alita. Ini salah satu mentor saya yang sering ada di Bandung, terutama di kantor pusat. Supaya netizen percaya. Coba lihat kunci mobilnya mana. Mana dong, kita liatin. Saya mau coba bunyiin titit gitu kan. Mobilnya sama kayak saya guys, tapi ini lebih keren nih, udah dimodif dikit. Nah, ini mobilnya Pak Andi Alita. Kadang netizen memang perlu bukti. Ini dikeluarin dari kantongnya langsung. Nah, kita lihat. Nah, bener ya? Punya Pak Andi ya. Alhamdulillah. Ini punya Pak Budi. Pak Budi kemana tadi? Jadi inilah hasil dari bisnis PTB. Jadi bukan cuma saya loh. Jadi dari kemarin kan teman-teman lihat TikTok saya, lihat YouTube saya. Apa cuma saya yang dapat reward? Enggak. Orang mentor saya, mitra-mitra saya banyak yang dapat. Ini salah satu contohnya nih ya. Saya tutupin lagi. Nah, Pak Andi Alita, Masya Allah. Yang mau punya Pajero, yang mau punya rumah, ayo. Best, kerjain bareng-bareng sama saya, sukses bareng-bareng kita, Insya Allah. Kita ajak Pak Andi foto di mobilnya dong, sini dong, ayo foto dulu dong. Siap. Foto dulu. Oke, alhamdulillah tadi kita habis ngobrol-ngobrol terakhir sama Pak Andi Alita sama Pak Budi. Seminar hari ini selesai, udah jam 5. Saya juga belum makan siang. Tadi langsung datang ke seminar setelah lihat-lihat domba. Kita sekarang pulang tapi cari makan sore lah. Rapel sama malam. Let's go.